Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan membahas buku-buku atau list buku-buku yang menjadi wishlistku di tahun 2021. Bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya ya. Sebenarnya kalau dibilang wishlist itu kan, yang namanya wishlist itu kan tanpa batas gitu kan ya. Tapi memang aku dari sekian banyak daftar wishlistku yang ingin aku baca secepatnya di tahun 2021, itu apa aja, itu sudah aku rangkum. Langsung masuk ke daftar bukunya. Buku pertama yaitu adalah A Place Called Perfect karya Helena Dugan. Buku ini tuh merupakan buku middle grade yang cukup hype dan sering banget dibahas sama booktuber luar tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi gitu kan. Tapi lebih spesifiknya lebih ke tahun kemarin 2020 gitu. Untuk cerita detailnya sih aku kurang paham gitu, ceritanya tentang apa, tapi yang aku tahu sih ceritanya pastinya fantasi tentang seorang anak yang tinggal di dunia yang apa ya, berhubungan dengan kacamata gitu karena covernya itu ada kayak dia pegang kacamata gitu kan. Dan bukunya ini buku series 3 buku gitu, aku lupa buku keduanya apa, buku ketiganya apa, tapi yang jelas kabar gembiranya buku ini sudah diterbitkan oleh BIP, penerbit BIP Indonesia, jadi sudah ada terjemahan Indonesianya dan aku sangat excited sekali untuk membeli buku ini. Kemarin Kak Ayah sempat unboxing bukunya dan aku mupeng banget gitu karena kayaknya aku benar-benar harus beli buku itu secepatnya. Buku kedua yang menjadi wishlistku yaitu adalah The Girl with Whispering Shadow karya The Ignite. Buku ini merupakan buku lanjutan, buku kedua dari seriesnya The Crowns of Crosswalk. Sebenarnya aku nggak tahu gimana caranya baca buku ini nanti karena aku niatnya sih hanya baca buku versi digital ya. Sebenarnya buku ini tuh buku keduanya kemarin aku sempat ditawari sama pihak marketingnya yang kemarin nawarin aku baca buku pertamanya gitu. Cuman kemarin karena aku ingin membaca buku lain jadi aku tunda dulu gitu. Nggak tahu ya apakah mereka masih memperbolehkan aku untuk membaca dan mereviewnya nanti. Kalaupun nanti nggak boleh, mungkin aku bakal beli atau baca lewat Google Playbook. Kemarin sempat cek itu kayaknya sih ada. Dan aku suka gitu kan. Dia genrenya lebih ke young adult tapi juga masih masuk kategori middle grade karena juga unsur romansnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu. Aku sudah pernah bikin videonya juga. Kalian bisa tonton. Di situ aku bahas secara lengkap cerita detailnya itu apa gitu dan kenapa aku suka gitu. Kalian harus coba cek videonya. Buku selanjutnya yang menjadi wishlist utamaku di tahun 2021 yaitu adalah Hollow Fox karya Jessica Townsend. Buku ini merupakan buku ketiga dari serinya Nevermore gitu kan. Aku belum tahu apakah ada angin segar dari penerbit Mizan Fantasi untuk menerbitkannya. Tapi yang jelas buku ketiganya sudah terbit akhir tahun kemarin 2020 gitu kan. Dan aku nggak sabar untuk segera membacanya karena aku beneran penasaran gimana kelanjutan kisahnya Morgan Crow-nya ini gitu. Kalau kalian yang belum tahu, belum pernah dengar apa sih Nevermore itu, kalian coba deh cek video reviewku tentang buku Nevermore ini di video yang aku cantumin di link deskripsi atau di atas sini, oke? Buku selanjutnya yang menjadi top wishlistku juga itu adalah buku kedua dari seriesnya Six of Crows. Jadi ini buku keduanya adalah The Crooked Kingdom, yang buku keduanya ini merupakan duologi, jadi buku keduanya harusnya buku terakhirnya ya. Buku ini juga menjadi salah satu buku yang aku favoritkan di tahun 2020. Aku cukup suka sama ceritanya dan aku suka karakternya juga, dua tokoh utama karakternya yang meskipun kayak love-hate relationship gitu kan, tapi cukup seru gitu untuk diikuti perjalanan kisah dua orang gitu kan. Buku keduanya juga sudah terbit versi Gramedia, aku lupa Gramedia atau apa ya, pop buku ya apa gitu penerbitnya. Pokoknya kita sudah ada terjemahan Indonesianya dan aku bakal membeli buku versi yang Indonesianya karena nggak sanggup kalau baca versi Inggrisnya karena ini yang adult, takutnya nanti bahasanya lebih susah lagi. Buku selanjutnya yang menjadi wishlistku ini tuh kayak rangkuman banyak gitu. Jadi tahun 2020 kemarin itu aku menonton beberapa film adaptasi, seri-seri adaptasi dari buku klasik seperti adaptasinya Anne of Green Gables, kemudian adaptasinya Little Women gitu kan. Aku penasaran dengan versi bukunya karena aku suka banget sama versi adaptasinya gitu kan, dan penasaran karena banyak yang bilang versi adaptasi dan bukunya tuh cukup berbeda. Yang untuk Anne of Green Gables-nya itu yang diadaptasi ke Netflix dengan judul Annie with an E itu. Dan aku rencana mau baca versi bukunya gitu, serinya Annie of Green Gables, kemudian Little Woman, dan seri-seri buku klasik middle grade lainnya seperti kayak Wizard of Oz, terus mungkin Little Princess, Pinocchio. Aku bahkan belum baca Pinocchio yang versi buku
terjemahan, bukan terjemahan ya, terjemahannya sudah ada gitu kan, versi aslinya lah istilahnya, cerita aslinya, bukan yang di remake atau yang semacamnya kayak gitu. Dan aku nggak sabar pelan-pelan membeli buku-buku itu. Selanjutnya yaitu adalah Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Buku ini pertama kali aku tahu dari videonya Din Hanarun, dan juga dari postingan salah satu teman Bookstagram. Aku penasaran karena dia pertama middle grade, kemudian katanya buku ini tuh kayak meaningful gitu, jadi kayak pesan yang mau disampaikan itu kayak bagus gitu, jadi kan, dan short book juga, jadi aku penasaran sama buku ini. Pasti yang aku beli duluan buku ini gitu. Buku selanjutnya yaitu adalah The Magic Misfits karyanya Neil Patrick Harris. Buat yang belum tahu Neil Patrick Harris itu siapa, Neil Patrick Harris itu pemerannya Con Olaf dari series adaptasi Unfortunate Events yang ditayangkan oleh Netflix. Jadi dia menulis sebuah buku dan judulnya adalah series The Magic Misfits itu, dan aku sangat penasaran sama buku itu karena pertama dari covernya bagus banget, dan waktu itu aku sempat coba baca sampel bukunya di Google Playbook, dan ternyata aku suka banget coba dari chapter pertamanya itu gitu, kayak bikin penasaran banget, kayak stylenya itu challenging banget gitu kan. Aku nggak tahu ceritanya tentang apa, tapi yang jelas pasti mungkin ada unsur fantasi, magic, sulap-sulap kayak gitu, karena ada kartu-kartunya gitu juga kan. Sayangnya aku agak nggak berjodoh sama buku ini gitu kan. Kemarin BBW aku mau check out buku ini, batal karena aku terlalu ragu-ragu, lalu kemudian bukunya udah nggak dijual lagi di acara apa ya, Periplus atau apa, itu juga habis karena aku nggak sempat dapat bukunya dan hanya ada buku keduanya, dan aku nggak tahu aku bakal dapat buku ini dari mana. Kalau memang aku nggak bisa dapat dari mana-mana, aku bakal cari jalan terakhir di Google Playbook. Itu dia tadi daftar buku-buku yang menjadi buku wishlistku yang aku harus baca dan aku harus beli di tahun 2021, yang nggak terlalu banyak karena aku kan mengkerucutkan dari daftar semua wishlistku gitu kan. Semoga ya ada yang bisa terbeli gitu kan, dan juga aku baca dalam tahun yang sama. Biasanya sih pasti akan aku baca langsung gitu kan. Kalau kalian apa sih wishlist buku-buku kalian di tahun 2021, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sekian video dari aku, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye.